Dengar berita saudara kita dari Sumba Tengah meninggal celaka di Wuluman. Tidak lama berselang kita mendengar berita lagi ada meninggal kecelakaan lagi di Lain Deha. Tidak lama berselang ada lagi kecelakaan lagi di Wajilu. Kita mendengar lagi ada lagi duka cita di Wera sana. Hari Sabtu kemarin meninggal lagi mama kekasih kita. Hampir setiap hari hanya berita duka saja. Yang membuat kita kadang-kadang secara manusia akan bertanya, kapan sudah saya punya masa? Pertanyaannya, kalau terjadi saat ini peristiwa itu, siap kita? Siapkah kita menerima kenyataan itu? Sebagian tentu ada yang mengatakan siap, tetapi tidak sedikit juga yang mengatakan saya takut, saya tidak bisa, belum mau, anak saya masih kecil, nanti kalau saya pun meninggal apa yang terjadi? Belum lagi segala macam ketakutan yang ada pada kita sebagai manusia. Ada banyak ketakutan menghadapi kematian, ketakutan terhadap suatu masalah, ketakutan. Dan memang saudaraku yang kasih, takut itu adalah perasaan yang harus ada pada manusia normal, manusia yang telah jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena takut adalah satu ciri dari orang yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 3, mereka takut untuk bertemu dengan Tuhan. Takut. Dan memang itu adalah ciri manusia yang berdosa. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Dalam nas yang kita baca tadi dikatakan jangan takut. Hai anak-anak Tuhan, semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, kita memang jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan datang dengan firman-Nya hari ini boleh medau ampun menghadap. Jangan takut. Mengapa? Berdasarkan nas tadi kita menemukan ada 3 hal yang Tuhan Yesus katakan mengapa jangan takut. Yang pertama, karena aku adalah yang awal dan yang akhir. Berdasarkan nas tadi, karena aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang kedua, karena aku hidup. Yang ketiga, karena aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saya ulangi, kita mengambil tema untuk kita bawa pulang. Jangan banyak-banyak, kita omong banyak sebentar laku lamang semua. Poinnya adalah jangan takut firman Tuhan. Pertama, itu karena aku adalah yang awal dan yang akhir. Kedua, karena aku hidup. Ketiga, karena aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara-saudara yang kekasih, kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia sedang mengalami peristiwa pembuangan di Patmos. Pada masa itu, saudaraku yang kekasih, situasi umat Tuhan sudah sangat terdesak, dianiaya, tertindas oleh kebijakan pemerintah pada saat itu di bawah pemerintahan Kaisar Domitianus, di mana kekristenan itu sudah dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah saat itu. Karena ancaman itu begitu besar, maka pemerintah saat itu di bawah pemerintahan Kaisar Domitianus
yang kejam dan bengis, katakan bunuh orang Kristen. Mereka adalah pengacau. Apa akibatnya? Orang Kristen semua dianiaya, dihukum, dibunuh. Pada masa itu ketakutan itu besar sekali. Sekarang pemerintahan kita baik sekali. Tidak ada yang mengancam kita. Tetapi saat itu kekristenan begitu ditindas, dianiaya. Saudaraku yang kekasih, ketakutan itu ada. Makanya saat ini kalau kita mendapati sabda Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes, ada banyak sekali kata-kata penghiburan. Ada banyak sekali kata-kata nasihat, penguatan. Bahkan secara khusus Tuhan Yesus menyatakan dalam bacaan kita tadi, tuliskan nubuat ini, wahyu ini, penglihatan ini dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tuliskan supaya mereka membaca, mengikuti, dan menyaksikan apa yang Tuhan buat. Dan ketika kita menemukan, saudaraku yang kekasih, dalam bacaan tadi, seorang Rasul Yohanes melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Tampaklah kepadanya 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, dan seterusnya. Tuhan Yesus menampakkan dirinya dalam penglihatan itu, dalam kemuliaan, kebesaran, kekuasaannya. Dan ketika dia melihat itu, takut. Yang ada pada Rasul Yohanes itu nyata. Tersungkur dia. Takut, segan, hormat yang ada padanya, menyebabkan dikatakan di dalam firman Tuhan ini, tersungkur dia. Ini saudaraku yang kekasih. Tetapi ketika dia tersungkur, di situ firman Tuhan kita baca tadi, tangan Tuhan yang penuh kasih datang ke atas Yohanes. Tangan Tuhan yang penuh kasih menjamah Rasul Yohanes. Jangan takut. Saya mau membayangkan mama kita yang kekasih ini, Mama Magdalene Celora. Ini mama pendiam, penyayang, sayang anak-anaknya. Kalau anaknya mungkin Makabah, atau mungkin nanti Deni, atau mungkin anak-anaknya waktu kecil nakal, mama dengan penuh kasih mengajar dia, mengajar anak-anaknya. Dengan tangan yang halus dan lembut, pegang kepala anaknya. Ama oleh menere amai, oleh waya doki menereo. Anak merasa nyaman sekali. Terlebih tangan Tuhan ini ketika dia memegang Yohanes, menguatkan Yohanes. Hati Yohanes tentu sangat senang sekali, dan dia katakan, jangan takut. Tangan Tuhan juga sekarang mau datang kepada anak-anak semua, kepada Bapa kekasih, kepada keluarga semua, kepada kita semua. Tangan Tuhan yang lembut itu datang kepada kita, menjamah kita, dan mengatakan, boleh medao, jangan takut. Kenapa?
Pertama sekali sudah tadi kita sebutkan, itulah karena aku adalah yang awal dan yang akhir. Mama, waktunya terbatas, umurnya terbatas, selesai. Tetapi Yesus katakan di sini, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah pemilik kehidupan ini. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Maksudnya, kalau ada kata awal, kalau ada peristiwa atau momen atau sesuatu yang disebut awal, maka disitulah aku ada. Kalau ada akhir, di situ aku ada. Tetapi bukan berarti bahwa Yesus itu ada awal, ada akhir, dan pengertian dia terbatas. Tidak. Tetapi Yesus yang saya sembah, saudara sembah, kita semua sembah, adalah Yesus yang adalah yang awal dan yang akhir. Dia menguasai sejarah hidup kita, sejarah hidup manusia, dari awal sampai akhir, dari dulu kala sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus yang saya sembah itu luar biasa. Mengapa ini menjadi penekanan, saudaraku yang kasih? Karena kita seringkali mengatakan Yesus itu tidak lihat saya, Yesus itu tidak berkuasa. Buktinya kita punya kehidupan biasa-biasa saja, tidak luar biasa sebagai anak Tuhan. Hari ini mau dikatakan kepada kita, jangan takut menjalani hari-hari hidupmu. Anak-anak yang sedang berduka, bapak mama, saudara yang kekasih yang sedang berduka, jangan takut. Kamu punya Tuhan yang luar biasa, yang hidup, yang adalah yang awal dan yang akhir. Yang kemudian dikatakan yang kedua, disebut dikatakan bahwa jangan takut karena aku hidup. Pendiri agama lain setelah mendirikan agama meninggal dan selesai. Tetapi Yesus yang kita sembah, Yesus yang maha kuasa, adalah dia yang hidup. Jangan kita mengatakan bahwa dia mati, dia sudah naik ke surga, dia tidak lihat kita. Dia selalu melihat kita, menyertai kita. Saudaraku yang kasih, ketika firman Tuhan ini disampaikan, saya membayangkan sidang Tuhan di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan 7 jemaat yang lain. Ketika mereka mendapatkan berita penghiburan ini, tentu sangat senang, sejuk sekali. Sejuk sekali rasanya. Di tengah penganiayaan, di tengah kesusahan, berita, aku hidup. Terima kasih Tuhan. Dan berita ini juga dinyatakan kepada kita saat ini. Dia ada. Dia menyaksikan apa yang kita buat sekarang. Firman Tuhan itu diberitakan sekarang. Firman Tuhan itu disampaikan kepada kita. Disitulah Yesus sedang bekerja dalam diri kita oleh Roh-Nya yang kudus. Dia hidup. Yang ketiga, mengapa kita jangan takut? Karena aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku yang kasih, Yesus sudah pernah mengalami kematian. Dia tidak mati pura-pura, benar-benar mati. Ia sudah bangkit, mengalahkan kematian itu. Bahkan iblis, raja kerajaan maut itu dikalahkan. Ini ada sebuah pernyataan yang tegas dari kedaulatan Allah. Sekarang saya yang pegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Jangan takut mati. Jangan takut
atas maut dan kerajaan maut itu. Karena saya punya semuanya itu. Tidak akan ada yang terjadi padamu kalau tidak dalam kedaulatan saya, dalam kehendak saya. Kecuali saya yang berkenan. Boleh. Untuk semua peristiwa ini memberi penguatan kepada kita, saudaraku yang kekasih. Ternyata Yesus yang kita sembah. Yesus yang kita sembah semua orang Kristen. Bukanlah Yesus yang punya keterbatasan. Dia adalah Yesus yang adalah yang awal dan yang akhir. Yesus yang adalah hidup, dan Yesus yang memegang segala kunci kerajaan maut. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari firman Tuhan hari ini kepada semua anak-anak, semua keluarga, Bapak kekasih, jangan pernah lagi ada ketakutan pada kita. Jangan lagi takut karena mama sudah meninggalkan kita. Mama memang sudah selesai. Tetapi jangan kita takut. Tuhan ada terus menyertai kita. Tetapi seperti yang dibuat oleh Yohanes, sekarang pun apakah kita sudah tersungkur di bawah kaki Yesus? Apakah kita sudah tersungkur di bawah kakinya? Atau masih mengatakan, saya hebat, saya bisa, saya mampu? Saudara, Tuhan ada. Tuhan menyaksikan apa yang kita buat. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang luar biasa. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa kita takut lagi? Mengapa kita takut lagi? Kalau memang Dia itu hidup, Dia itulah yang awal dan akhir, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jangan takut lagi. Kepada sidang Tuhan ke-7 jemaat di Asia Kecil, firman Tuhan itu disampaikan. Sekarang firman Tuhan ini disampaikan kepada kita semua. Jangan takut. Jalani hidupmu, biar Tuhan tolong kita semua. Anak-anak, cucu-cucu, keluarga, papa, semua. Tuhan ada dengan kamu. Tuhan ada dengan kita. Amin.